Kamera nyala Mas Jun. Iya. Itu temon, jadi aksesnya kayak rumput temon. Ini coba. Baik teman-teman, ini kita melanjutkan setelah tadi istirahat, setelah kita berziarah ke tempatnya makomnya si Ki Ageng Potro ya, dimana kita tadi dilihatkan betapa sedihnya ya seorang bisa dikatakan ulama atau syekh, tetapi dimanfaatkan oleh warga untuk mencari keuntungan sendiri. Nah, ketika kita menanyakan, intinya di situ bukannya ziarah, malah banyak yang menyesatkan teman-teman. Suruh membawa tanah untuk pelaris, untuk air, agar ganteng dan lain-lain ya. Tapi tadi alhamdulillah kita mendapatkan kabar dari si salah satu warga namanya Haji, di mana si Haji itu mengatakan dulu ada pemimpin di Karangbulak di sini atau punya jabatan itu katanya camat yang tidak setuju dengan adanya kegiatan para peziarah untuk dimintai uang itu teman-teman. Maka dari itu coba kita akan diskusikan terhadap si camat Bisno mengenai kenapa kebijakan dari peziarah Ki Ageng Potro itu malah diselewengkan atau disalahgunakan. Yuk kita lanjut. Ya ini tak siap aku. Alhamdulillah ya. Yang menarik, Mas, ya bener apa orang butuh jalannya kayak membingung kaan jelas. Ya, baliknya lagi jalan. Ya muter-muter juga terhenti ya masih. Ya kita tanya dulu ya. Siapa ya regane ya? Ambil Bu. Siap. Itu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngapunten, namanya siapa? Kuryati. Seperti ini Tuan, ngapunten mengganggu waktu jenengan. Kuryati. Ini masih masuk ke Karangbulak ya? Sebelahnya. Oh sebelahnya. Itu salah. Nih, jenengan apa kenal yang bernama Camat Bisno? Bisno. Iya. Mantan Camat Bisno. Camat mantan. Penatus. Oh penatus. Penatus ya berarti mantan. Gembok ini mantan. Penatus Bisno. Iya iya. Ya. Saya mengenalnya. Oh mengenal. Saya mengikuti dia sudah hampir 150 tahun. Jadi itu apa umurnya mengikuti? Sering berdiam di sini, Oh, saya menginap di sini, bahkan keluarga sudah saya tinggalkan. Ya nggak baik itu. Bukan tidak baik. Keluarga ditinggalkan. Semata-mata saya di sini pun menganut ilmu dari beliau. Oh, Seperti di mana kediaman beliau si Penatus Bisno itu? ada di atas. Oh di sana. Iya. Itu ngasor berarti mas. Ngomong-ngomong, untuk apa mencari Penatus Bisno? Ya ada kepentingan intinya. Saya pengen bersilaturahmi di sana. Betul. Pengen mendapatkan wejangan lah. Ya. Untuk menjalani kehidupannya lebih baik. Karena dengar-dengar si Penatus Bisno itu orangnya yang bijak dan banyak wawasan gitu loh. Bukan bijak, lebih tepatnya menyampaikan ilmu-ilmunya itu dengan nada yang santai. Oh, mudah dimengerti. Mudah didengar, mudah dimengerti. Iya. Tapi mohon maaf, Kenapa? untuk saat ini Penatus Bisno itu sedang sakit. Berarti maksudnya nggak bisa ditemuin atau bagaimana sih? Untuk ditemui atau tidaknya, saya pun tidak tahu. Sudah ada 2 bulan yang lalu, Penatus Bisno itu memang berdiam diri, tidak menerima tamu. Yang dia sampaikan kepada saya, itu memang natanya tersengal. Sudah sepuh apa? 2 bulan yang lalu, Ya umurnya udah sepuh. 350. Oh, lumayan lama berarti ya. Untuk jalan saja, dia memakai Tongkat. seperti itu. Ya siapa tahu rezekinya Ya. kami. Siapa tahu jika kalian menyampaikan kepada saya bisa menangani.
atau saya sampaikan. Oh, berarti jenengan kenal dekat banget sama beliau. Saya ada cara. Setiap dia tidur pasti ada dinding pemisah. Oh, iya, maksudnya hubungannya sama. Ya memang jalan ini saya memegang tanggung jawab. Oh, nggih. Berarti kami menemui orang yang tepat ini. Ya. Apa kalian yang dipikirkan? Oh, nggih. Kemana ini jalannya? Atas. Oh, atas. Berarti sana ini Tujuannya apa nanti? silaturahmi, nyambung dulur. Tapi saya sarankan, jika beliau tidak berkenan, ya alangkah baiknya mendoakan. Oh, nggih. Apa? Mungkin Yang penapis Wisnu saya harapkan adalah doa-doa dari semua yang mengunjungi. Insya Allah. Tidak ada keajaiban luar biasa Mohon maaf. melainkan mendoakan. mohon maaf, jenengan mau menemui penatus Bisno terlebih dahulu, sampaikan mungkin tadi kita ingin membicarakan masalah itu saja. Ki Ageng. Ya mungkin Potro. seperti ini. Karena beliau sedang sakit, alangkah baiknya saya menemui terlebih dahulu. Oh, nggih. Nah, nanti jika beliau bersedia, nanti saya kabarkan seperti itu. Terima kasih banyak ya. Ya, biar kalian enak, saya pun enak. Oh, nggih. Ya seperti memang ini. alangkah baiknya Ingin seperti itu. membicarakan masalah Ki Ageng Potro. Ya, bilang saja Saya seperti itu. tadi habis ziarah ke sana. Ya, kamu. Makamnya yang ada di Karangbulak itu. Karangbulak itu. Ya, apa nanti jawaban dari beliau seperti itu saja. Iya. Sebelumnya nama kalian siapa? Dan dari daerah mana? Saya Ganang dari Banyumas, Kenal dari Banyumas. Jawa Tengah. Nggih. Ini satu rombongan. Iya. Nggih, satu rombongan, satu kabupaten. Kebetulan saudara. Masih satu. Saporo Kundos. Saudara bukan? Kalau dia memang bukan, kami nemu di jalan, kami bawa. Oh, tapi Kalian sudah nih, dianggap saudara. Ya. ya, saudara hubungan. Kalau Saya darah berhubungan. Nah, saya ngomong terus salah terus. Masih lajang atau sudah beristri? Alhamdulillah. Ya cindil. Anak. Ya. Ya, seperti itu. Tapi tunggu. Iya. Bisa sampaikan. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jika nanti si Pan Mulyadi apa Maryadi apa siapa tadi itu Puryadi menyampaikan ke Penatus Bisno mengenai kebijakan berziarah ke tempatnya Ki Ageng Potro, berkemungkinan besar bisa kita temui. Tapi kalau ini penyampaiannya salah, itu yang PR kita nanti. Kalau alon-alon Laku ya. Bismillah. Terus banget dulu. Terus atas senggol jambut. Iya. Urip nakun, berisik tang. Benar sekali, Selamat Bisno. Ada sesuatu mungkin pengganjalan yang ada di hati saya yang ingin saya ceritakan terhadap jenengan. Jika berkenan, bolehkah saya berbicara dengan jenengan? Ya, Belum mas, belum? rekan-rekan. Kemajin nendik. Astagfirullah, siapa kun? Bang, berisik. Camat. Penatus. Maju. Cepat cicilan, Marcel.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Seperti ini keadaan saya. Silakan duduk, silakan. Nggih. Matur nuwun. Tongkatnya? Terima kasih, Mbah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kami Tim Kasih. Tangan mundur lang akan cote. Kami serombongan ya pertama silaturahmi ke tempat jenengan ya ingin bertemu dan meminta jawab lah dari jenengan. Semoga dari hasil pertemuan ini nanti akan mendapatkan barokah satu sama yang lainnya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Saya mendengar kalian baru saja berziarah ke tempat Ki Ageng Petro. Benar sekali. Tadi sore pas waktu maghrib memang saya berziarah ke sana. Tapi niat dalam hati untuk berziarah secara baik-baik, justru yang kita dapatkan kejanggalan-kejanggalan serta Kekecewaan. seperti yang Tuan Camat ketahui, Penatus ketahui. Ya seperti itulah kondisi sekarang yang ada di pesarean dari Ki Ageng Petro. Saya pun sebenarnya heran atas apa yang dilakukan oleh para warga setempat dengan memanfaatkan keadaan ini. Berarti menumpang nama besar nggih, Mbah? Benar sekali. Menumpang nama. Sangat disayangkan nama yang begitu besar, nama yang begitu baik disalahgunakan menjadi seperti itu. Mungkin saja jika Ki Ageng Petro bisa berbicara kepada mereka, mungkin mereka akan ketakutan. Memangnya ada apa? Kalian ingin menemui saya? Apakah kalian ingin mengajak saya untuk menghentikan itu? Ya, gimana sih ya? Masa ada kesoliman seperti itu dibiarkan, maksudnya loh. Itu kan sudah di depan mata. Tapi sih sebenarnya itu bukan hak saya secara keseluruhan. Yang berhak malah justru ya para pemimpin-pemimpin yang memiliki jabatan tertinggi di daerah sini. Sebenarnya seperti ini. Saya mengenal nama jenengan itu dari salah satu warga yang ada di sana bernama Petro Haji. Ya, namanya mirip itu, Petro Haji ya. Petro Haji. Sebenarnya seperti ini. Intinya ada beberapa warga dari Orang Bulak. ya dari Alas Karangbulak itu yang kurang suka dengan peraturan yang berada di Pesarean yang disampaikan oleh Ki Datuk Paduka Salim itu sih kuncinya karena itu sama saja menghalangi niat baik seseorang yang datang ke sana untuk berdoa, tetapi dihalangi dengan peraturan semacam itu. Sebenarnya Siaro mendoakan mereka yang sudah mendahului kita. Itu adalah suatu tindakan ataupun kegiatan yang sangat baik.
Cuman di sini terkadang banyak sekali makhluk yang salah tangkap atas apa yang harus dia lakukan. Yang seharusnya dia mendoakan beliau yang sudah mendahului kita. Yang seharusnya kita sadar akan kematian akan datang menghampiri kita. Tapi mereka yang datang bersiaroh hanya semata-mata untuk kemuliaan di dunia. Banyak minta-minta berarti. Benar sekali. Ya, itu yang sebenarnya kami ingin luruskan. Maksudnya paling tidak Jenengan yang punya jabatan mau mendukung kami lah, ikut menyuarakan hal seperti itu. Sebenarnya percuma saja jika kalian memiliki niat untuk menghentikan apa yang sudah dilakukan dan terjadi di tempat pesarian itu. Saya dari dulu sudah berusaha berkali-kali, akan tetapi tidak pernah dihiraukan sedikit pun. Tapi karena saya tidak terima akan apa yang dilakukan oleh mereka semua di tempat pesarian Ki Ageng Petro, saya ini sebenarnya melakukan hal bodoh yang mungkin itu sangat dibenci, dan mungkin saya pun disalahkan jika keadaan ataupun yang saya lakukan ini diketahui oleh banyak makhluk. Mana melakukan hal apa itu? Penatus. Sebenarnya tujuan saya itu baik, tidak ingin membiarkan nama besar, tidak ingin membiarkan nama yang baik, nama yang suci itu disalahgunakan. Tapi ini sudah terjadi karena saya sudahlah sepuh, dan baru kali ini ada manusia, apalagi kalian masihlah sangat muda. Mungkin ini Tuhan mengirimkan kalian untuk saya menceritakan semuanya. Berarti sebelumnya belum ada yang menanyakan seperti ini. Ada beberapa makhluk, akan tetapi dia terhenti dan tidak ingin melanjutkan apa yang ingin dia lakukan. Jadi seperti ini manusia. Dahulu saya memiliki pemikiran yang sangat bodoh untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan sesuatu tempat, yaitu mengambil batu Ki Ageng Petro dari tempat itu. Mengambil batu. Maksudnya gimana itu? Sebenarnya seperti ini. Ki Ageng Petro itu adalah bentuk dari batu. Dari batu. Mohon maaf, Penatus, bukankah Ki Ageng Petro itu Mahaguru dari Syekh Abdul Lutfi? Benar. Kalian mengetahui mengenai Syekh Abdul Lutfi? Ya, Saya mengetahui. Jadi seperti ini. Bapak, sudah minum Tidak apa-apa. sudah minum insagi. Insagi. Jadi seperti ini. Anak muda, saya akan menceritakan kisah di mana Ki Ageng Petro dikutuk menjadi sebuah batu. Memang dulu Ki Ageng Petro adalah manusia
seperti kalian yang memiliki tujuan mulia, memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu menyebarkan ajaran Muslim. Dia benar-benar berhasil menyebarkan agama Muslim kepada penduduk desa di tempat ini. Akan tetapi ada saudara kandungnya, adik dari Ki Ageng Petro. Dia tidak suka akan apa yang dilakukan oleh kakaknya. Dia yang memiliki kepercayaan berbeda dengan kakaknya. Dia yang memiliki sebuah ajian-ajian sesat ataupun ilmu hitam yang di suatu-waktu kakaknya itu mendatangi adiknya dan berbicara ingin mengingatkan karena dia adalah saudara kandungnya. Dia ingin menyadarkannya, akan tetapi adiknya menolak dengan mentah-mentah. Adiknya malah ingin membunuh Ki Ageng Petro dengan sadisnya. Ki Ageng Petro berusaha menahan dan melawan untuk menjaga dirinya. Dan di waktu yang bersamaan, Ki Ageng Petro lengah sedikit. Di situ dimanfaatkanlah oleh adiknya untuk mengutuk Ki Ageng Petro menjadi batu. Ya Allah, mungkin yang dimaksud kutukan itu sihir kali ya Mas? Sihir berarti ya? Bisa dikatakan seperti itu. Setelah Ki Ageng Petro dikutuk menjadi batu, muridnya Syekh Abdul Lutfi datang dan ingin membalaskan apa yang terjadi kepada gurunya, akan tetapi tidak mampu untuk melawannya. Syekh Abdul Lutfi lebih memilih untuk membawa batu itu pergi dari hadapan adiknya. Dan batu itu dirawatlah oleh Syekh Abdul Lutfi. Dan Syekh Abdul Lutfi pun sering berdiam diri, bersolat, dan meningkatkan ilmu yang diajarkan oleh gurunya di samping batu itu. Dan Syekh Abdul Lutfi pun melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh gurunya di tempat itu untuk mengajarkan hal-hal kebaikan. Tibalah di suatu waktu, sampailah Syekh Abdul Lutfi mendapatkan sebuah wangsit melalui mimpinya. Ditemuilah oleh gurunya untuk menyebarkan ajaran ini ke tempat lain. Ke daerah Janggawana itu. Bisa dikatakan seperti itu. Maka batu itu dikeramatkan dan ditinggalkan di tempat itu. Dibangunkanlah sebuah gubuk untuk menghormati bahwasanya gurunya telah dikutuk menjadi batu. Sebenarnya Syekh Abdul Lutfi sudah
berusaha mati-matian untuk menghilangkan ataupun menyembuhkan kutukan itu. Akan tetapi kutukan itu tidak ada satupun makhluk yang mengetahui cara untuk menghilangkan kutukannya. Dan kabar yang diterima adalah hanyalah adiknya yang bisa menghilangkan kutukan itu. Kutukan itu bernama Ler Penjiwo. Kutukan Ler Penjiwo. Benar sekali. Lerep Penjiwo. Berarti sekarang keadaannya si Ki Ageng Potro itu dalam bentuk batu. Benar Apa sekali. yang tadi disebutkan di dalam makom tanah yang menjadi pusar bumi itu, tapi setelah kepergian dari Syekh Abdul Lutfi, tempat itu dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab. Dan mungkin ini adalah penilaian saya yang dinaungi oleh adiknya untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat persembahan dan untuk mencari keuntungan. Benar sekali. Saya berkali-kali berusaha mengingatkan mereka, akan tetapi mereka semua sudah diracuni pikirannya karena mereka yang masih tipis imannya akan mudah goyah dengan diiming-imingi harta duniawi. Bukankah seperti itu? Di suatu ketika, karena saya sudah mencoba berkali-kali dan tidak dihiraukan, saya memiliki pemikiran yang sangat nekat. Dan mungkin kalian menganggapnya itu bodoh. Saya menukar batu Ki Ageng Petro dengan batu yang palsu. Jadi sekarang yang ada di pesarean dari Ki Ageng Petro itu adalah batu yang palsu. Berarti banyak yang berdoa ke sana itu palsu. Benar sekali. Mohon maaf Tuan, tidak ada yang mengetahui kecuali jenengan. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Nah, batu yang asli dikemanakan oleh penatu sendiri? Saya simpan secara rapat-rapat di tempat di mana tidak ada yang mengetahui tempat itu selain saya. Mungkin apa yang saya lakukan itu adalah hal yang bodoh dan salah, karena saya membiarkan mereka, para makhluk yang datang dan ingin berdoa ke tempat itu. Namun saat ini batunya sudahlah salah, ataupun batu itu adalah palsu. Gimana kalau gimana Mas? Dengan adanya di penapis mau ngambil langkah seperti itu? Itu maksudnya kemantapan batin sendiri sih, ya. Daripada melihat sebuah kesesatan, kita ambil yang asli, kasih yang palsu, itu pun masih tetap sesat, menyembah batu. Lagi pula yang niatnya berdoa kan berdoa di mana saja insya Allah sampai. Tapi yang niatnya buruk, yang minta-minta itu kan loh, minta sama yang palsu ngono itu. Kalau seperti ini saya cocok dengan keputusannya. Lalu sebenarnya
Tujuan dari kalian anak-anak muda itu sebenarnya apa? Kalian memang kecewa atas perlakuan dari pesarean Ki Ageng Petro. Seperti ini. Karena jenengan sudah menceritakan segamblang-gamblangnya, saya juga akan menceritakan secara gamblang ya. Penatus. Jadi ceritanya seperti ini. Kami memang yang bernama tim KC ini sering keluyuran lah setiap malam. Dimana ketika ada mungkin yang melenceng dari akidah, Kezoliman kita sedikit-sedikit untuk meluruskannya. betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang mendengar anak muda seperti kalian peduli dengan sesama dan makhluk lain. Ya karena kalau bukan kita ya siapa lagi yang menerusin sih? Siapa? Nah, Siapa sih? dari hal itu saya ini sering menemukan memang banyak sekali, ya bukan banyak sekali, banyak lah dari kalangan manusia yang memiliki iman tipis ketika diuji dengan ekonomi, mereka gampang goyah dan menggadaikan keimanannya. Ada itu. Lah sedangkan tempat-tempat itu biasanya tersembunyi di dalam hutan, yang dimana tempat biasanya dijauhkan dari tempat masyarakat umum. Betul. Lah sedangkan tidak ada, khususnya di daerah saya, yang mau memberanikan diri untuk menangani permasalahan itu. Akhirnya kami sepakat dengan meminta ridhonya Gusti Allah untuk melakukan hal itu. Kalau memang bisa diselamatkan, kita selamatkan. Kalau memang sudah terlanjur, bisa kita tolong sedikit demi sedikit dengan apa yang kita punya. Lah ternyata setelah kami melakukan hal ini selama 5 tahun ini, kita mendapatkan sebuah pelajaran. Tidak semua permasalahan dalam menghadapi itu selalu dipermudah. Semakin hari semakin berat, semakin sulit, dan semakin membingungkan. Semakin nikmat. Ya. Justru di sini saya merasa semakin tertantang. Karena apa? Karena di suatu kesulitan seperti apapun, Tuhan Gusti Allah itu selalu memberikan jalan kemudahan untuk kita semua. Menyertai. Amin ya rabbal alamin. Dalam catatan kita harus mempercayai bahwasanya keajaiban Tuhan akan selalu turun kepada mereka yang menjerit berdoa. Ya. Betul. Alhamdulillah. Kita kan juga mas yang masalah ini bagaimana? Ya. Dari jeritan doa kita semua mengenai hal ini, mungkin ini adalah jawaban doa kita semua. Ya ke di Penatus. Ada tempat hutan itu biasa digunakan oleh para manusia yang mungkin lagi buntu pikirannya untuk meminta-minta, entah itu pesugihan, untuk balas dendam, intinya Komplit. kejahatan. Itu namanya hutan pengarep-arep. Ya. Jujur, dengan kekuatan kita yang sedikit, 6 orang ini, kita mempunyai angan-angan untuk menghentikan aktivitas yang ada di hutan pengarep-arep itu di Penatus. Ya. Nah, ternyata kita tidak bisa menyelesaikan itu sekaligus. Kita harus menyelesaikan satu posko dan posko berikutnya, karena saya dengar di situ itu ada 8 titik tempat penyesatan. Ada yang spesialis pesugihan, ada yang spesialis Balas dendam. dendam atau sandat teluh, ada spesialis untuk sesat, kekuatan. Nah, intinya ada 8 posko. Sampai akhirnya kita itu menemukan posko yang kedua atau titik yang kedua, di mana ada seorang dukun bernama Sarna. Itu dengan sengajanya membangkitkan muridnya Ki Ageng Potro yang bernama Syekh Abdul Lutfi atau Syekh Janggawana, di mana dengan sihirnya
sampai akhirnya Syekh Abdul Lutfi itu jasadnya benar-benar bangkit. benar-benar bangkit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu saya menyaksikan sendiri, bukan barang cerita, itu saya menyaksikan sendiri. Anu abal-abal. Kere-kere. Si, anan ya. Menurut sahabat kami, Ya, di situ saya mendengar suatu percakapan di mana kau harus membalaskan dendam atas kematianmu. Ada 6 manusia yang telah membunuhmu. Padahal kita sudah tahu bahwasanya Ki Ageng Syekh Abdul Lutfi itu meninggal karena dibakar karena fitnahan dari Barok. Barok. Preman itu Mas. Oh ya. Kan. Lak banget pula. Dimanfaatkanlah jasad yang tidak bisa terbakar, tidak bisa hancur, serta tidak bisa lebur oleh si dukun Sarna untuk menghancurkan atau melawan kami. Astagfirullah. Nah, saya meminta saran dan petuah dari Maha Guru kita. Beliau bernama Maha Guru Madri Guntala. Beliau yang menceritakan sejarah babat tanah Janggawana sampai akhirnya terselip nama Maha Guru dari Syekh Janggawana atau Abdul Lutfi itu yang bernama Ki Ageng Potro. Nah, kebetulan saya sebagai cucu kesayangan ini. Allah, apa Sampai akhirnya saya berkeinginan untuk menemui Maha Gurunya atas murid jasadnya yang telah dibangkitkan, bagaimana cara menangani ini semua. betul. Tapi ternyata sampai di sini banyaklah rintangan. Kita dari tadi malam sampai malam kembali ini kita tetap melanjutkan. Tadi pas maghrib kita berada di titik katanya itu tempat pencariannya. Ternyata di sana justru semakin disesatkan. Lalu apa bedanya dengan yang ada di hutan pengarep-arep? Di sana sesat, sini sesat. Nah, itu. Dan untungnya atas jeritan doa kita semua mengantarkan ke tempatnya jenengan penatus Bismo. Dan jenengan penatus Bismo bercerita bahwasannya ternyata Ki Ageng Petro itu sudah terkutuk menjadi batu Dan sudah dipindahkan. disimpan oleh panjenengan. Lega patewa kalau bisa berkata-kata. Menjadi gila dah. Nah, menurut panjenengan sendiri, langkah apa yang tepat untuk saya lakukan untuk saat ini? Berarti tujuan kalian ingin bertemu dengan Ki Ageng Petro Benar sekali. adalah ingin menanyakan mengenai murid pertamanya, yaitu Syekh Abdul Lutfi. Benar, Tuan. Cuma yang disayangkan, Ki Ageng Petro kondisinya menjadi batu karena disihir oleh adiknya, dan kau pun tidak akan bisa mendapatkan informasi apa-apa dari Ki Ageng Petro. Seperti ini saja, penatus. Jika jenengan izinkan, ya, karena tempat itu memang ya saya tahu jenengan saja yang mengetahui. Tunjukkanlah batu itu ke terhadap saya. Barangkali Ada petunjuk. ya, saya memang sedang beruntung dan memang sudah waktunya Ki Ageng Petro lepas dari sihiran itu. Ya, kami nanti akan mengusahakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya ketahui, walaupun Ki Ageng Petro dikutuk sudahlah sangat lama menjadi batu. Jika memang umur dari Ki Ageng Petro sudah ditakdirkan untuk mati, maka Ki Ageng Petro pun akan tetap mati, anak muda.
Yang mungkin yang saya butuhkan bukanlah jasadnya. Lapisan-lapisan dari jasad itu mungkin yang akan bisa memberikan petunjuk kepada kita. Betul. Kelihatannya dari apa yang dirimu itu sampaikan, kalian sudah benar-benar berpengalaman dan sudah benar-benar banyak menghadapi masalah-masalah yang serupa. Jika memang kalian ingin melihat di mana batu itu berada, maka saya akan bersedia untuk mengantarkan kalian melihat batu itu. Alhamdulillah. Apakah ingin kau pergi sekarang? Kita sudah terlanjur pulang ya, jauh, kita mau sekarang juga. Baiklah. Itu loh, kenapa? Semoga saja pertemuan pada malam hari ini antara saya dengan kalian anak muda itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketujuan saya yang maghrib. Jangan apa informasi penting ini ya. Ki Ageng Petro itu dulunya itu dikutuk oleh adiknya sendiri, berubah menjadi batu atau disihir. Namanya siapa tadi? Apa? Adiknya siapa tadi? Kita tanyakan, nanti kita tanyakan di sana, nggak apa-apa. Nah, kalau sihirnya sudah saya tanyakan tadi, Neret Jiwo. Dan batu yang ada di tempat pesarian sana itu telah dituker oleh Ki Penatus Bisnu. Dan batu yang original atau yang asli itu disimpan rapat-rapat. Aku yang kemarin batu bloko, roli apa-apa. Halo. Bukan tekan butak sih kan nurut semahur. Tapi itu memang dirahasiakan banget Mas. Anu kok ke alon ke kok minumin jagi apa ini sebenarnya? Jagi apa? Udah. Ultra full. Unta blok. Insana apa ya? Insana ku. Insan lagi ke kok. Mas ka tutam, mana maksudnya? Harus gudul ke dene. Apa-apa ini. Itu kan sama tak. Yo, ini enggak. Kelek nih bangnya. Mohon maaf jika perjalanan kalian sangat melelahkan. Anu tenang-tenang. Belum seberapa. Tenang saja. Yang Penatus. Mohon tunggu sebentar. Takutnya ada makhluk yang mengikuti saya. Saya akan melindungi tempat ini terlebih dahulu. Silahkan. Oke, monggo. Ini obat batuk. Fisik tapi tadi obat batuk tadi dibahas. Perpurnya cilik apa ya? Tidur. Paru lah. Juara sah. Mereka menak. Semoga saya. Umurnya berapa? 350. Baiklah, sudah cukup. Silakan akan saya tunjukkan di mana batu itu saya simpan. Ini boleh masuk sih. Oh, urusan. Oh, ini urusan. Yang masuk beruang. Iya. Assalamualaikum. Nah, belum. Berapa Pak? Pangatang batu tekan. Inilah batu
dari Ki Ageng Petro. Silakan sentuh saja patok itu. Mas Derby boleh nggak Mas? Dibayar apa kan Mas, Lihatlah. Seperti kaca. di center aja Mas, kayak kaca Mas. Kalau mending kok deh. Kayak kristal ya Mas. Iya, jangan dikunjungi. Kemarin melek Bos. Karungan. Center Mas. Betul. Peratus. Masih tengah Mas. Bagaimana? Apakah jenengan menyimpan ini selalu berpindah-pindah? Benar sekali. Saya menyimpannya di tempat-tempat yang berbeda. Tetapi tempat-tempat itu hanya saya yang mengetahui. Dan itu sebenarnya berputar saja. Terus bertanya lagi nih Pak. Berarti kan Ki Ageng Potro itu dipikir menjadi sebongkah batu oleh adiknya. Mohon maaf, tadi jenengan menyebutkan kutukan itu bernama Lerep Jiwo. Benar sekali. Baca cermekan Bah. Cukup. Jiwo. Terus yang mengutuk namanya adiknya Adalah Latih. Iya, suruhan nulis. Oh, berarti yang mengutuk itu Latih. Welak. Benar, itu adalah adik dari Ki Ageng Petro. Lah, apakah jenengan tahu Latih Sanjuri keberadaannya untuk saat ini? Untuk keberadaan dari Latih Sanjuri, sejujurnya tidak ada yang mengetahui sekarang keberadaannya ada di mana. Momen kapan maning pun. Dia selalu berkelana dan melalang buana untuk menyisiri dunia ini. Dan kabar mengenai keberadaan ataupun masih hidup ataupun tidaknya juga tidak diketahui. Oh, saya boleh melihat-lihat ya? Silakan jika memang kau ingin melihat-lihat batu dari Ki Ageng Petro. Coba Gun, matiin center Gun. Ternyata Center Mas. tidak di zaman Matiin, Gun. sekarang Matiin, atau kupat di nih. zaman dahulu. Iya, Tembusku. Banyak sekali makhluk giok nih. yang Gitu ya. ingin memanfaatkan Terus Mas, center Mas, Mas. kelebihan makhluk lain Gun, untuk betul, hal Merah, yang oh. tidak baik. Merah kok Mas? Merah. Tapi kita Tuh. tidak bagus. Kita cuma lihat saja gitu. Dan lihat gambar. Dari sebelah sana Mas. Ini misalkan kalau bukan punya jenengan ini, sudah kami ambil ini buat bikin cincin ceremekan lah. Memang kurat ceremek. Yang sangat disayangkan sampai detik ini itu tidak ada yang tahu mengenai ajian dari Lerep Jiwo itu. Kecuali adiknya berarti. Benar sekali. Ini tadi di center. Saya sebenarnya sudah berusaha berkali-kali bertanya kepada makhluk mengenai ajian itu, tapi tidak ada yang mengetahui. Tapi saya yakin setiap penyakit ada obatnya Tuan. Itu tentunya. Tapi siapa yang mengetahui dan siapa yang bisa melakukan ajian itu lah yang belum diketahui sampai detik ini. Berarti seperti ini, Ki Penatus. Yang terpenting saya sudah melihat secara detailnya batunya keadaan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sambil berjalan saya akan mencari tahu mengenai sihir Lerep Jiwo itu, dengan harapan besar kita mendapatkan keajaiban. Semoga dari keajaiban itu kita akan bisa membebaskan belenggu yang dimiliki oleh yang sedang dialami oleh Ki Ageng Petro ini agar terbebas. Amin. Amin ya robbal alamin.
Dari cerita yang kau sampaikan barusan, kau menceritakan mengenai kebangkitan dari murid Ki Ageng Petro yang dibangkitkan oleh salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab. Ki Sarna namanya. Karena Sangat disayangkan. Dan jika Ki Sarna sedang memiliki masalah dengan kalian, kalian harus berhati-hati. Tentunya akan memanfaatkan jasa dari Syekh Abdul Lutfi untuk mencelakai kalian. Ya, seperti itu. Karena yang saya ketahui dari peninggalan Ki Ageng Petro itu ada salah satu kitab di mana kitab itu berhasil dikuasai oleh Syekh Abdul Lutfi. Saya dengar jasad yang tidak akan pernah lebur mendapat karomah saja sudah menakutkan. Sekarang ditambahi sebuah ajen kitab yang dikuasai. Itulah jika kalian berhadapan dengan Syekh Abdul Lutfi, karena dia sudah dikendalikan oleh makhluk yang tidak bertanggung jawab, tentunya